pertama jelas ya karyawan tidak komplit ya, tidak komplit pengurangan karyawan, terus pendapatan juga berkurang, nggak maksimal lah intinya. Semuanya mengalami hal-hal yang sama, terus apa ya, lebih ke sekarang sih lebih ke kerjasama ya semua ya. Nggak satu orang pun kita ngerasa rugi atau gimana. Yang penting kan kita ngadapinya sama-sama, bareng-bareng, tujuannya sama, udah itu aja sih. Sekarang untuk penjualan sop janda sendiri gimana nih Mas? Kan sekarang udah disuruh bawa pulang tuh, nggak boleh di restoran. Makan di tempat. Nggak apa-apa sih, bagus. Terus apa ya, masalah semuanya rata aja. Rata aja dari semuanya gitu. Semua rumah makan jangan pilih-pilih gitu. Artinya pengontrolannya tuh sama aja, bukan kita nggak enak sama yang lain gitu. Yang lain kok bisa makan di tempat, tapi harus rata gitu. Supaya lebih adil aja Mas. Supaya adil aja. Tujuannya kan sama ya, buat pandemi ini kapan sebenarnya kalau nggak kerjasama gitu kan. Betul. Kita semua kan ngerasa udah kalau capek ya gimana lagi ya, sama aja semuanya. Berarti dengan adanya penerapan PPKM juga berdampak ada penurunan ya Mas? Sangat berdampak gitu kan, berdampak. Tapi kita lebih ke tujuannya sih karyawan diistirahatkan dulu dengan syarat apa ya? Biasanya kalau sebelum PPKM ada berapa karyawan Mas? 9, kalau nggak 8 sih, 9 sih. Kalau sekarang berarti? Kalau sekarang 3 orang, cuma 3 orang. Tadinya cuma 4 orang, 3 orang. Berarti itu nanti shift-shiftan gitu Mas? Ganti-ganti hari? Kalau biasanya kan sop janda kan kalau yang di warung rame itu masih pakai karyawan yang banyak. Cuman agendanya shift-shiftan. Kalau kita kan 3 orang masih bisa dengan buka sampai jam 8 malam jam ya. 8 Jam 8 malam masih bisa. Berarti dari mulai awal penerapan memang udah mengikuti dari tanggal 3 ya? Udah mengikuti. Dari dulu sih, dari awal pertama Covid pokoknya. Dari apa? Januari kalau nggak salah. Iya. Januari itu ya. Pokoknya emang udah tidak melayani ya? Iya. Oh dari semenjak Januari tahun ini berarti ya? Tahun dulu. Tahun yang pertama, emang dari awal pandemi ini emang udah akhirnya memberlakukan. Pokoknya tiap ada peraturan tidak berlaku buat satuan toko, akhirnya nggak dikasih surat gitu. Tapi media kan sekarang ya, media udah dikasih tahu kayak gini ya kita ngikutin. Kalau untuk pembelinya sendiri ini semenjak pemberlakuan PPKM darurat gimana Mas? Apa mengalami Kalau pengurangan itu juga? kan kalau soal pembeli sih kita harus produktif sih. Kita harus apa ya? Contoh punya nomor WhatsApp, gitu. mempermudah. Bisa order gitu ya? Order ke saya terus. Oh jadi order dulu ntar diambil gitu atau bisa diatur? Diambil ya, kalau misalkan pembayaran nggak bisa transfer langsung. Bisa transfer. Jadi mempermudahkan lah. Iya, Jadi siasatnya lewat WhatsApp gitu ya Mas? Ya, cuman nggak begitu banyak karena kan orang lebih cenderung takut ya kalau sekarang ya. Kan lebih cenderung takut sih. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya kan dampaknya bagus kan. Biasanya sebelum pemberlakuan PPKM darurat ini berapa pembeli Mas dalam sehari biasanya? Kurang lebih gitu. Bulan kemarin tuh udah maksimal, udah mulai normal lah. Normal ya. Udah Sekitar berapa tuh Mas kalau dalam sehari lah kalau diperkirakan gitu? Weekend itu udah dapet 10-12 sih. Oh 10-12 lumayan. Kalau weekend Iya. Kalau udah maksimal segitu, tapi kan udah gini lagi, udah Kayak gini. Mulai dari nol lagi? Iya. Paling Tapi- tidak sehari berapa tuh Mas kalau yang di PPKM berlangsung ini? Ini kan udah hampir seminggu ya? Itu hari ini apa? Jangan lupa subscribe ya.